sinetron Bang Madit dan Advokat Hetty SH bersama suami DRSI Nyoman Rubrata SH, MSC, sama rekan dua kantor pengacara untuk rayakan Idul Adha 1445 Hijriah dengan berbagi kurban rasa peduli sesama umat muslim, ucap Advokat Hetty SH Senin 17 Juni 2024. Di kantor hukum Hetty dan rekan menggelar acara kurban Idul Adha 1445 Hijriah di Jalan Raya Setu nomor 56, Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Acara ini dihadiri oleh aktor sinetron Bang Madit dan DRSI Nyoman Rubrata, SH, MSC. Yang bertindak sebagai penyelenggara acara kurban, Bang Madit menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari silaturahmi. Silaturahmi ini membawa berkah, kita bisa terus hubungan yang baik, ujarnya. Ia menekankan pentingnya keteladanan Nabi Ibrahim dalam hal kesabaran dan ketulusan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. DRSI Nyoman Rubrata, SH, MSC menjelaskan bahwa kurban tahun ini meliputi 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Yang didonasikan ke yayasan. Dengan berkurban, kita dapat berbagi dengan sesama. Semoga ini membawa pahala dan keberkahan serta memberikan kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaan dan usaha kita, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa melalui momen kurban ini, ikatan tali batin sesama manusia dapat semakin erat. Bang Madit juga menggarisbawahi bahwa dengan meneladani kesabaran Nabi Ibrahim, kita bisa menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, dan pandai bersyukur. Orang lain adalah sebaik-baiknya manusia, tegasnya. Dalam penutupan, DRSI Nyoman Rubrata, SH, MSC menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya tentang berbagi daging kurban, tetapi juga tentang meningkatkan ikatan silaturahmi. Kita harus ikhlas dalam memberikan bantuan, tidak hanya saat kurban, tapi juga dalam berbagai bentuk lainnya, katanya. Acara kurban oleh kantor hukum Hetty dan rekan ini menjadi bukti nyata kepedulian dan komitmen mereka dalam menjalankan nilai-nilai keikhlasan dan berbagi terhadap sesama, khususnya bagi yayasan-yayasan yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah banget hari ini bisa silaturahmi di kediaman Pak Nyoman, pengacara YSDM rekan. Hari ini beliau ngadain kurban karena bertepatan dengan hari raya kurban hari ini. Berkah banget ya ketemu orang-orang yang punya manfaat, faedah buat orang banyak. Senang banget ya ketemu dengan Pak Nyoman ya. Mudah-mudahan ya usaha yang dilakukan oleh Pak Nyoman bersama istri senantiasa berkah, manfaat bagi orang banyak, dan ya senang aja, senang banget gitu loh. Apalagi pulangnya kita dikasih korban. Ini kan bagian dari silaturahmi ya, berkahnya silaturahmi. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi ini membawa berkah, yang jelas bisa jalin terus. Silaturahmi ini punya manfaat insya Allah. Amin. Untuk Pak Nyoman sendiri, kalau boleh tahu Pak, kurbannya apa nih Pak tahun ini? Kurbannya tahun ini sapi ya. Terus tambah kambing ada 4, sudah kami salurkan ke yayasan. Yayasan Pak? Yayasan. Pak, kalau boleh tahu apa sih Pak makna korban bagi Bapak sendiri? Jadi buat kami ya dengan hari besar kurban ini, kami berharap dapat berbagi untuk sesama mungkin yang membutuhkan. Kemudian di samping itu juga
sifat-sifat yang luas itu mungkin bisa dihindari gitu kan. Dengan harapan tentunya ke depannya dengan hari kurban ini kita betul-betul dilapangkan semua pekerjaan, Amin. Amin. semua usaha kita, baik bagi rekan-rekan yang kita bantu dengan daging kurban ini juga mendapatkan pahala yang sama. Amin. Jadi mendapatkan keberkahan, diberikan kesehatan, Amin. sehingga dapat diharapkan lancar semuanya. Bang, untuk Bang sendiri, apa sih Bang arti bagaimana arti kurban sendiri itu apa sih? Ya, kita udah dicontohkan oleh Nabi kita ya, Nabi Ibrahim, bagaimana tingkat kesabaran. Berapa puluh tahun beliau dari kasih anak harus mengorbankan Ismail, anak yang satu-satunya. Di sini kita lebih banyak belajar bagaimana kesabaran orang tua terhadap anak, bagaimana anak ikhlasannya terhadap orang tua. Artinya sinergi ini kita bisa mengambil contoh. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang sabar, ikhlas, pandai bersyukur. Seperti tadi udah dikatakan oleh Pak Nyoman bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya manfaat buat orang lain. Jadi mudah-mudahan ya kami ini yang ada di sini mudah-mudahan bisa punya manfaat buat orang lain. Apalagi kan usaha dari Pak Nyoman ini adalah bagaimana bisa membantu orang-orang yang bermasalah, yang sehingga masalahnya bisa selesai dengan baik, dengan arif dan bijak, insya Allah. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, berikan seperti apa sih Bang? Pak Nyoman sahabatannya kayak apa sih? Ya karena jujur aja kami ini juga baru kenal ya kan, tapi perkenalan ini insya Allah sekali lagi punya manfaat, punya faedah, khususnya untuk silaturahmi ini kan. Ya silaturahmi kan kita udah ajarin sama orang-orang tua kita ya kan. Silaturahmi itu salah satunya bisa panjang umur ya kan, murah rezeki, yaitu tadi ya kan, sehat badan. Karena apa? Dengan silaturahmi ini kita bisa berbincang-bincang untuk segala hal, urusan hablum minanas maupun urusan hablum minallah, urusan sama manusia yang terhadap Allah. Ya Pak Haji ini kan saya banyak belajar lah urusan ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bersinergi, bisa punya manfaat buat orang banyak insya Allah. Amin. Tanya deh Pak yang banyak, dari jawab sekalian. Saya bertanya kepada Pak Nyoman ya. Pak Nyoman, seperti halnya saya mendengar nama Pak Nyoman itu identik dengan nama luar ya Pak. Artinya di luar Jakarta, orang Bali ya Pak ya. Nah, artinya apakah Pak Nyoman dalam konteksnya berkurban ini jauh sebelum berkurban saat ini sudah mengenal arti kurban itu sendiri Pak? Boleh dikatakan kami juga sebetulnya menjalani hal yang sama. Jadi di mana kita dituntut keikhlasan gitu kan. Di satu sisi memang banyak rekan-rekan kita yang membutuhkan gitu kan. Nah, dengan momen ini kita tingkatkan ikatan tali batin sesama kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji Mahdi tadi, silaturahmi itu akan lebih kental kalau kita melakukan kurban seperti ini. Seperti di Bali juga hal-hal seperti ini sering kita lakukan. Jadi berbagi terhadap sesama gitu kan. Tidak hanya yang mampu saja yang menjadi lirikan orang kan. Tentunya rekan-rekan kita yang memang sangat membutuhkan. Nah, dikala kita mampu melakukan sesuatu hal yang dikatakan bisa berbagi apapun bentuknya, tidak hanya hari korban saja. Jadi sedapat mungkin uluran tangan itu memang tanpa harus dipaksa. Kalau kita ikhlas, kita berikan, kita dorong. Dengan demikian kami yakin ikatan tali batin yang namanya silaturahmi itu pasti akan lebih terjalin dengan erat. Boleh dijelaskan Pak, dua sapi dengan 4 ekor kambing itu apakah menjadi bagian dari atas nama pribadi atau perusahaan atau lingkup di sini Pak? Jadi satu atas nama pribadi, atas nama keluarga, gitu kan.
Kemudian untuk kambing ini memang secara rutin kami juga dengan keluarga secara berkala memberikan dukungan kepada yayasan-yayasan anak-anak yatim gitu kan. Jadi boleh dikatakan sebulan bisa motong 4 kali. Amin ya, berkah. Itu sampai 5 kali. Jadi kita gilir yayasan ini kemarin sudah, besok kita kasih tahu pengurusnya, ini kita motong, tolong diambil dagingnya. Berarti rutin ya Pak ya? Rutin. Kadang-kadang sebulan bisa sampai 7 ekor. Iya. Sampai 7 ekor. Di luar ya. Di luar Iya. kurban seperti ini. Jadi untuk saat ini, jadi setiap pemotongan itu dilempar keluar ya Pak, bukan dibagi langsung ya Pak, kepada masyarakat atau warga Jadi sekitar ya. sudah ada pendataannya. Jadi yang tahun yang lalu ini kelewat nggak kebagian, gitu kan, prioritaskan sekarang yang ini karena saking banyaknya. Gitu kan. Jadi kami yakin berapapun yang disiapkan pasti ada. Pasti ada. Mungkin saya Bang Adit melihat apa yang dilakukan Pak Nyoman, saya tanggapannya Pak sendiri. Ini konsep berbagi ini kan kita udah diajarkan ya, berbagi. Karena saya sangat meyakini bahwa setiap orang yang berbagi itu pasti ya, janji Allah itu pasti. Kalau janji manusia kan banyak plesetnya. Ya, janji Allah kan setiap kamu bersedekah akan diganti ya. Ya, berlipat dan berlipat dan berlipat. Lalu bagaimana kita berbagi ini dengan cara ikhlas, ridho gitu kan. Ya mudah-mudahan lah sekali lagi kita menjadi orang-orang yang menjadi tangan di atas dan menjadi tangan di bawah. Artinya apa? Kita lebih banyak memberi, tidak lebih banyak meminta. Kita meminta hakikatnya sama yang punya rezeki deh, sama Allah. Insya Allah kalau kita banyak berbagi, yakin. Karena kita nggak tahu doa siapa yang bakal ijabah. Insya Allah mudah-mudahan kita banyak berbagi, dari sekian orang itu doanya nyampe, ya kan? Feedbacknya kan buat kita juga. Hakikatnya kita berbagi, insya Allah pahalanya buat kita juga. Ketika dia berterima, ini kan konsepnya terima nih, terima rezeki kasih lagi. Kayak Nyoman kan terima rezeki kasih, ini konsep terima kasih gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, pembelajaran. Saya lebih banyak belajar dari Pak Nyoman bahwa konsep terima kasih ini memang harus kita jalankan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan cuma nerima terus nih, karena kan harus kita bagi. Jadi konsep terima kasih gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Nyoman, kembali saya bertanya, adakah cerita tersendiri dengan kurban yang sering dilakukan oleh Bapak? Jadi kalau kurban yang rutin kami lakukan memang banyak hal yang di luar dugaan yang kami rasakan, yang tadinya mungkin satu pekerjaan itu kelihatannya hambatannya tidak mungkin ditembus, tapi dalam waktu yang singkat ada jalan keluarnya. Banyak pihak yang memberikan kemudahan-kemudahan yang diprediksi tadinya ini nggak mungkin bisa kita selesaikan. Namun faktanya mungkin dengan cara apa yang kami lakukan dengan berbagi itu memang sangat instan. Jadi terasa jawabnya memang juga instan. Jadi itu yang kami dapat rasakan, seperti rekan-rekan kami yang sekantor ini juga dimanapun pekerjaan itu kelihatannya banyak kendala, banyak hambatan, namun prakteknya begitu dijalanin ya kita nikmati saja. Jadi, nyatanya banyak solusi yang memang tidak dinyana-nyana atau ada ya, bagi pihak yang membutuhkan pertolongan kami juga, mereka ternyata tim Bapak bisa menyelesaikan. Itulah yang sangat kami rasakan. Oke, yang terakhir Pak, Idul Adha tidak hanya korban, ini kami ibadah haji. Nah, ada keinginan tahun depan atau mau ibadah haji lagi, atau ada harapan-harapan untuk ibadah yang tahun depannya berangkat haji, atau ada punya pengalaman ibadah haji pada saat Idul Adha? Jadi mungkin angan-angan sih ada, tapi mungkin prioritas yang bisa diberangkatkan duluan mungkin keluarga, gitu kan. Itu sudah coba kami lakukan, gitu kan. Barangkali kami bisa diberikan banyak umur, diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan niatan itu bisa tercapai. Amin. Insya Allah. Tapi setidaknya keluarga dekat sudah berangkat duluan deh.
Bang Madit, gimana Iya. Bang Madit? Tahun depan mau berangkat haji lagi atau? Insya Allah, pengen banget. Nggak ada bosennya. Salah satu jalan ya, tiap hari kalau kita di rumah di masjid kan ketemunya di sejadah doang Mekah kan. Kita kepengen lihat Mekahnya wujudnya, ya bagaimana ya apalah ya, istilahnya kan perjuangan dari Nabi kita kan memang kita bisa tinggal enaknya doang kok. Dulu perjuangan bikin kapal luar biasa kan ibadahnya sekarang kan kita cuman punya duit berangkat. Dulu orang tua kita sampai 6 bulan ya kan berangkat haji, sekarang kita 9 jam naik pesawat nyampe. Insya Allah mudah-mudahan kami diberikan keluasan waktu, keluasan rezeki, dimampukan untuk bisa berziarah ke makam Rasul di Madinah. Berkurban sapi di Hari Raya Idul Adha menjadi tradisi tiap tahun yang dilakukan kantor hukum Heti dan rekan di daerah Setu Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan tanpa maksud sesumbar, justru setiap bulan pihaknya melakukan kurban sapi yang dibagikan ke seluruh yayasan. Kantor hukum Heti dan rekan dikenal sering melakukan kurban. Tak ayal warga di lokasi Setu Cipayung, Jakarta Timur turut merayakan Hari Raya Idul Adha bersama. Senyum bahagia terpancar dari Heti SH. Dan DRSI Nyoman Rubrata SH, MSC selaku tuan rumah menyampaikan kepada newsviralkata.com Senin 17 Juni 2024, tak ingin berpangku tangan melihat 2 ekor sapi dan 4 kambing disembelih di samping halaman kantor. Heti pun terlihat sibuk. Pengacara yang menangani kasus Saipul Jamil ini tampil sahaja saat merayakan Idul Adha. Selain melayani warga setempat, Heti pun kedatangan rombongan teman alumni saat duduk di sekolah dasar. Tak ayal membuat dirinya berbagi waktu selain mengawal pelaksanaan. Potong hewan kurban, peluh keringatnya menjadi kebahagiaannya tersendiri. Jelasnya, saya ingin bukan saya saja yang bahagia, tapi semuanya bahagia, termasuk yang menerima hewan kurbannya. Profesi membawa berkah bagi Heti, menjalankan syariat kurban sapi sudah berbilang puluhan tahun dilakukan. Hal ini menjadi semangat hidupnya setiap merayakan Idul Adha. Kita ingin profesi kami sebagai pengacara turut membawa berkah. Tidak saja duniawi yang dipikirkan, juga buat nanti di akhirat, jelas. Heti, setali 3 uang pun dibenarkan DRSI Nyoman Rubrata SH, MSC, akrab disapa Nyoman. Purnawirawan polisi dengan pangkat brigjen ini justru membawa berkah tersendiri. Tanpa saya duga, semua urusan yang tadinya tidak mungkin dapat kita selesaikan. Dan ini sering terjadi setiap kali berkurban sapi, bangga Pak Nyoman. Karena itu, menjadi kenikmatan tersendiri dilakukan kantor hukum Heti dan rekan. Bahkan setiap bulan, potong hewan kurban. Sering dilakukan, kita bagikan langsung ke yayasan. Misalnya yayasan ini bulan kemarin belum dapat kita berikan. Pokoknya ada saja rejeki setiap kita melakukan kurban. Makanya menjadi tradisi justru dilakukan tiap bulan. Senyum pria berkumis ini diakui Nyoman, tradisi potong hewan tiap bulan yang dilakukan pihaknya, lantaran banyaknya yayasan menjadi mitra hubungan sosialnya. Sehingga dalam sebulan, pernah dilakukan potong hewan sampai 7 kali. Kita data semua yayasan. Tinggal kita info untuk yayasan kemarin belum dibagi,
agar diambil daging yang telah kita siapkan, papar Nyoman, dalam kegiatan pelaksanaan potong hewan kurban di kantor Hetty dan rekan. Kedatangan Bang Kubil yang dikenal pelakon di berbagai sinetron, bangga pada cara yang dilakukan Nyoman dan Hetty. Bahkan menjadi berkah tersendiri pada kantor hukumnya, pola berbagi yang dilakukan Pak Nyoman, menerapkan silaturahim terima kasih. Sehingga berbalik pada diri beliau. Setiap apa yang diberikannya, bangga Bang Kubil, suasana acara tampak semarak di kantor Hetty dan rekan. Terlebih Hetty yang dikenal ringan tangan dan tinggi peduli sosialnya, banyak pihak turut membaur mensukseskan jalannya acara tersebut.